Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pada kali ini kami sedang menjalankan tugas hukuman kami pada mapel agama, yang dimana pada waktu itu seharusnya kami belajar untuk ulangan harian, tapi kami malah membuat keributan di kelas. Dan sekarang kami sudah berada di Gereja Katolik MRPD. Nah, pada alamatnya itu Jalan Gusti Hamzah, Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat 78244. Jadwal misanya ada pada hari Sabtu jam 6 malam, pada hari Minggu jam 8 pagi dan jam 6 malam. Nah, untuk jam kantor sekretariatnya itu beroperasi kalau hari Senin sampai Jumat itu dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Sedangkan kalau untuk hari Sabtu dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Dan kalau untuk hari Minggu tutup. Dan inilah Gereja Katolik MRPD Pancasila jika kita lihat dari luar. Untuk memasuki gereja kita bisa menaiki tangga. Nah, itulah video Gereja Katolik MRPD Pancasila jika dilihat dari luar. Dan sekarang kami akan mewawancari salah satu pastor yang ada di gereja ini. Halo semuanya, di sini saya akan mewawancari pastor. Pastor Fidelis Sajibin di Paroki MRPD. Iya. Di sini pertanyaan adalah, seperti yang kita ketahui bahwa hari Paskah dirayakan dengan Telur Hias. Mengapa hari Paskah identik dengan Telur Hias? Telur itu kan lambang kehidupan baru. Jadi perayaan Paskah itu adalah perayaan kehidupan baru, kelahiran kembali orang-orang beriman yang percaya pada Kristus, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kelahiran baru itu didapatkan orang beriman lewat pembaptisan. Karena waktu dibaptis, seseorang itu dikeluarkan lewat air oleh kekuatan Roh Kudus dan menjadi manusia baru. Bagi yang belum dibaptis, itulah saat menerima pembaptisan pada hari Paskah, di mana orang itu diampuni dari dosa-dosanya, diangkat menjadi anak-anak Allah, lalu kemudian menjadi bait naungan Roh Kudus dan menjadi anggota gereja secara penuh. Itulah kehidupan baru. Telur itu lambang awal dari kehidupan. Maka Paskah itu adalah kehidupan yang baru. Nah, sedangkan bagi yang sudah dibaptis itu saat memperbaharui kelahiran kehidupan baru itu, memperbaharui janji baptis artinya. Itu untuk memperbaharui kepercayaan kepada Yesus.
Jadi ada hubungan erat antara telur Paskah atau tadi dikatakan telur hias dengan perayaan Paskah. Karena Paskah itu adalah kelahiran seseorang secara baru lewat kekuatan air dan roh. Semua orang itu kan lahir karena kekuatan dorongan darah dan daging ayah ibu. Semua orang lahir dorongan darah dan daging itu manusia lama. Sedangkan manusia yang baru, seseorang yang lahir dari darah dan daging itu kemudian dibaptis lewat rahim gereja, dikeluarkan dari air dan roh kudus, maka lahir secara baru, maka dilambangkan dengan telur. Terus yang kedua, apa yang kedua? Pada saat Prapaskah orang beriman menaruh abu di kepalanya. Abu itu lambang kehinaan, kerendahan, dan kedosaan dan penyesalan seseorang di hadapan Tuhan. Karena abu itu adalah lambang dari pertobatan. Tradisinya ada dalam perjanjian lama. Orang Israel juga hari raya pendamaian itu ada tradisi menaruh abu di kepala. Kemudian duduk bersimpuh di atas abu lalu menyesal dengan berpantang dan berpuasa. Itu adalah lambang pertobatan untuk menyatakan kehinaan, kerendahan, dan dosa-dosa serta penyesalan seseorang di hadapan Tuhan. Maka hari Rabu Abu, pembuka masa Prapaskah, umat menandai diri dengan abu, artinya memasuki masa tobat. Apa? Saya ingin menanyakan bahwa ketika Yesus disalibkan dia ada dimahkotai oleh mahkota apa sih maksud atau lambang dari mahkota duri itu? Ya, mahkota itu kan eh, sesuatu yang dipakai oleh raja. Dan bagi Yesus itu adalah penghinaan olok-olok. Karena mahkota yang dia kenakan itu mahkota duri, penderitaan kayu salib. Sepertinya algojo itu memperlakukan Yesus sebagai raja, tapi mahkotanya bukan mahkota Yesus, tapi malah mahkota duri. Dan itu menyakitkan, lambang penghinaan. Yesus menggenapi nubuat dalam Nabi Yesaya sebagai hamba Yahweh yang menderita, ditaruh mahkota di atas kepalanya, orang meludahinya, memukulinya. Nah, itulah dia bersengsara. Puncak kesengsaraan Yesus ialah kematian, dan buah dari kematiannya adalah kebangkitan. Tapi itu semua masih berkaitan dengan prosesi masa-masa Prapaskah. Tapi masa Prapaskah ada kaitannya dengan Paskah. Paskah itu kan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Dalam sengsaranya Yesus itu dihina, diolok-olok, diludahi, dikasih mahkota, diperlakukan seperti raja, tapi menghinanya dengan dibuat bersengsara. Oke, begitu ya. Mahkota adalah lambang kehinaan, Terima penghinaan. kasih, Pastor. Ya. Oke, terima kasih ya. Begitu. Terima Oke, kasih, sama-sama. Pastor. Oke. Nah, itulah video wawancara kami dengan Pastor Fidelis Sajimin. Dan ini adalah video jika kita lihat dari dalam gereja MRPD. Untuk memasuki pintu gereja, kita bisa melewati pintu ini.
Jadi segitu saja video dari kami. Kami sudah menyelesaikan tugas hukuman kami. Terima kasih yang sudah menonton.